Pada suatu masa di pedalaman Pulau Batam, ada sebuah desa yang didiami seorang gadis yatim piatu bernama Mah Bongsu. Ia menjadi pembantu rumah tangga dari seorang majikan bernama Mak Piah. Mak Piah mempunyai seorang putri bernama Siti Mayang. Pada suatu hari, Mah Bongsu mencuci pakaian majikannya di sebuah sungai. Tiba-tiba ular datang. Teriak Mah Bongsu ketakutan ketika melihat seekor ular mendekat. Ternyata ular itu tidak ganas. Ia berenang ke sana kemari sambil menunjukkan luka di punggungnya. Mah Bongsu memberanikan diri mengambil ular yang kesakitan itu dan membawanya pulang ke rumah. Mah Bongsu merawat ular tersebut hingga sembuh. Tubuh ular tersebut menjadi sehat dan bertambah besar. Kulit luarnya mengelupas sedikit demi sedikit. Mah Bongsu memungut kulit ular yang terkelupas itu, kemudian dibakarnya. Ajaib, setiap Mah Bongsu membakar kulit ular, timbul asap besar. Jika asap mengarah ke negeri Singapura, maka tiba-tiba terdapat tumpukan emas, berlian, dan uang. Jika asapnya mengarah ke negeri Jepang, mengalirlah berbagai alat elektronik buatan Jepang. Dan bila asapnya mengarah ke kota Bandar Lampung, datang berkodi-kodi kain tapis Lampung. Dalam tempo 2-3 bulan, Mah Bongsu menjadi kaya raya jauh melebihi Mak Piah, majikannya sendiri. Kekayaan Mah Bongsu membuat orang bertanya-tanya, pasti Mah Bongsu memelihara tuyul, kata Mak Piah. Pak Buntal pun menggarisbawahi pernyataan istrinya tersebut. Bukan memelihara tuyul, tetapi ia telah mencuri hartaku. Banyak orang yang menjadi penasaran dan berusaha menyelidiki asal-usul harta Mah Bongsu. Untuk menyelidiki asal-usul harta Mah Bongsu ternyata tidak mudah. Beberapa hari orang dusun yang penasaran telah menyelidiki berhari-hari, namun tidak dapat menemukan rahasianya. Yang penting sekarang ini kita tidak dirugikan, kata Mak Ungkai kepada tetangganya. Bahkan Mak Ungkai dan para tetangganya mengucapkan terima kasih kepada Mah Bongsu, sebab Mah Bongsu selalu memberi bantuan mencukupi kehidupan mereka sehari-hari.
Selain mereka, Mah Bongsu juga membantu para anak yatim piatu, orang yang sakit, dan orang lain yang memang membutuhkan bantuan. Mah Bongsu seorang yang dermawati, sebut mereka. Karena merasa tersaingi, Mak Piah dan Siti Mayang hampir setiap malam mereka mengintip ke rumah Mah Bongsu. Wah, ada ular sebesar betis, gumam Mak Piah. Dari kulitnya yang terkelupas dan dibakar bisa mendatangkan harta karun, gumamnya lagi. Kalau begitu, aku juga akan mencari ular sebesar itu, ujar Mak Piah. Mak Piah pun berjalan ke hutan mencari seekor ular. Tak lama ia pun mendapatkan seekor ular berbisa. Dari ular berbisa ini pasti akan mendatangkan harta karun lebih banyak daripada yang didapat oleh Mah Bongsu, pikir Mak Piah. Ular itu lalu dibawa pulang. Malam harinya ular berbisa itu ditidurkan bersama Siti Mayang. Saya takut ular melilit dan menggigitku, teriak Siti Mayang ketakutan. Anakku, jangan takut, bertahanlah. Ular itu akan mendatangkan harta karun, ucap Mak Piah. Sementara itu luka ular milik Mah Bongsu sudah sembuh. Mah Bongsu semakin menyayangi ularnya. Saat Mah Bongsu menghidangkan makanan dan minuman untuk ularnya, ia tiba-tiba terkejut. Malam ini antarkan aku ke sungai, tempat pertemuan kita dulu, kata ular yang ternyata pandai berbicara seperti manusia. Semakin terkejutlah Mah Bongsu. Mah Bongsu mengantar ular itu ke sungai. Sesampainya di sungai, ular mengutarakan isi hatinya. Mah Bongsu, aku ingin membalas budi yang setimpal dengan yang telah kau berikan kepadaku, kata ular itu. Aku ingin melamarmu dan menjadikan istriku, lanjutnya. Mah Bongsu semakin terkejut lagi. Ia tidak bisa menjawab sepatah kata pun, bahkan ia menjadi kebingungan. Ular pun segera meninggalkan kulitnya dan seketika itu juga berubah wujud menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Kulit ular sakti itu pun berubah wujud menjadi sebuah gedung yang megah yang terletak di halaman depan pondok Mah Bongsu. Selanjutnya, tempat itu diberi nama Desa Tiban, asal dari kata ketiban, yang artinya kejatuhan, keberuntungan, atau mendapat kebahagiaan. Pada akhirnya, Mah Bongsu melangsungkan pernikahan dengan pemuda tampan tersebut. Pesta pun dilangsungkan 3 hari 3 malam. Berbagai macam hiburan ditampilkan.
tamu yang datang tiada henti-hentinya memberikan ucapan selamat. Di balik kebahagiaan Mah Bongsu, keadaan keluarga Mak Piah yang tamak dan loba sedang dirundung duka karena Siti Mayang, anak gadisnya, meninggal dunia dipatok ular berbisa. Konon sungai pertemuan Mah Bongsu dengan ular sakti yang berubah wujud menjadi pemuda tampan itu dipercaya sebagai tempat jodoh, sehingga sungai itu disebut Sungai Jodoh.